Selamat malam jemaat Tuhan. Semua yang percaya mari masuk dalam persekutuan ibadah di akhir tahun 2020 ini. Permintaan firman saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Jam, hari dan bulan menjadi tahun, itulah bilangan waktu yang mengingatkan keberadaan kita manusia. 1 tahun memang terasa singkat jika dibandingkan dengan usia jagat raya ini, serta kehidupan yang berada dan bergerak di dalamnya. Berada di akhir 2020 ini, apa yang menjadi refleksi kita? Tentu masih ada keinginan atau janji yang belum kita penuhi. Mungkin saat inilah yang sering menjadi keresahan manusia ketika menghitung hari dan saat-saat terakhir. Orang percaya tidak perlu sedih jika sedia berpegang pada janji Tuhan. Kita yang mengandalkan Tuhan dibebaskan dan dipulihkannya. Mari hening dan tetaplah tenang. Allah penebus kemerdekaan kita dan Sang Penghibur tetap memelihara kita semua. Bersyukur kepada Tuhan. Hidup kita adalah anugerah. Apa yang kita lakukan dan usahakan dalam kerja, karya, bahkan pelayanan ini tidak pernah sebanding dengan apa yang Allah jadikan. Allah pencipta pemelihara sungguh sempurna adanya. Namun sebagai ciptaan Allah masih ada yang dapat dan harus kita kerjakan. Bersyukur dan memuliakan Dia dengan mengasihi sesama ciptaannya. Umat Tuhan silakan berdiri dan memuliakan Dia. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah, syairkan pujian bagi Yesus Rajamu, karena keselamatan sudah dilakukan Allah.
Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita habiskan ibadat tutup tahun saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam Tuhan menyertai kamu, diberkatinya engkau. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah segala kemuliaan selama-lamanya. Amin. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah mengaku dosa di hadapan Allah Maha Baik. Dengan jujur dan baik, kita meminta pengampunan Allah dan mengasihannya. Ya Allah penebusku, berkali-kali ya Tuhan, kami berniat sungguh hendak menepati perintah-perintah-Mu dan menjauhi segala dosa. Namun karena kelegahan dan kecenderung melakukan kepada kejahatan, kami jatuh lagi ke dalam dosa. Ya Kristus Yesus, kami yang berdosa telah menghina-Mu sebagai Guru dan Tuhan kami. Yesus Juru Selamat, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami, bebas dan lepaskanlah kami dari dosa-dosa dan sucikanlah kami dari segala kejahatan. Ya Roh Kudus penghibur, tolonglah kami dan terangilah batinku, agar kami dapat mengingat dosa-dosa kami dengan jelas, dan tolonglah kami untuk dapat menyesali dosa-dosa itu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Saudaraku, berita anugerah bagi kita di malam tutup tahun ini dapat kita baca dari kitab Titus 3 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Allah. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah
Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami telah memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudaraku, mari berdiri dan bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Demikian firman Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesuh. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur di tutup tahun saat ini kita kembali dilayakkan menerima firman Allah sebagai sarana baik bagi kita untuk mempersiapkan diri melangkah memasuki tahun yang baru. Karena itu mari kita awali dengan doa agar di dalamnya kita diurapi oleh firman Allah untuk menjadi penyemangat di dalam melangkah menyusuri kehidupan 2021. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau ada untuk kami di sepanjang tahun 2020. Dan malam ini kami ada di hari terakhir dalam sembah sujud kami di penghujung tahun 2020. Sebelum kami memasuki tahun 2021, kami datang menerima firman-Mu dengan percaya firman Allah ini akan menjadi penguat penyemangat bagi kami untuk melangkah menata hidup
di sepanjang tahun 2021, sehingga ketika kami ada di tahun 2022 nantinya, kami tetap dalam keadaan beriman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab di malam terakhir tahun 2020 ini diambil dari 1 Tawarik pasal 28 ayat 20 hingga yang ke-21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikianlah bacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di tutup tahun di malam hari ini di tahun 2020. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri akan ibadah tutup tahun di tahun 2020 ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya untuk kita jadikan sarana pemotivasi semangat bagi kita untuk melangkah membuka tahun 2021 dan menjalaninya serta memperjuangkannya. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di ibadah tutup tahun saat ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasalnya yang ke-28 ayat 20 hingga 21. Dengan tema renungan kita dituliskan demikian dalam sabda bina umat, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Saudaraku, kalau kita memperhatikan atau melihat kembali apa yang tertulis di tema renungan kita, yaitu semua dapat dilewati bersama Tuhan, mau menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan sangat menentukan langkah hidup kita. Tuhan sangat menentukan seluruh juang
kita di dalam menapaki kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Artinya kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan gagal, jatuh, kecewa, putus asa, dan mengalami kesia-siaan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai mengamini di malam terakhir di tahun 2020 ini, bagaimana kita meminta Allah untuk selalu mau berjalan bersama dengan kita ketika kita membuka dan menjalani serta memperjuangkan kehidupan di tahun 2021. Ini juga saudaraku yang coba diyakinkan oleh Daud kepada anaknya Salomo, ketika Salomo menghadapi situasi di mana dia mengalami sebuah tantangan saat membangun bait Allah. Di sini Daud meyakinkan Salomo bahwa jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, bahkan jangan putus asa, karena Tuhan akan menyertai engkau. Saya pikir saudaraku, spirit yang diberikan Daud kepada anaknya Salomo merupakan jawaban bagi kita semua untuk bagaimana benar membangun iman kita untuk hidup di dalam Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, di ayatnya yang ke-20 bacaan kita dikatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Luar biasa saudaraku, apa yang diarahkan, apa yang diteladankan Daud kepada anaknya Salomo untuk meyakinkan dirinya bahwa dia tidak kekurangan cinta Tuhan di dalam dia berjuang menyelesaikan pembangunan rumah Allah, di dalam dia berjuang untuk tetap menata pelayanan Allah. Kata-kata Daud di sini saudaraku juga mau disampaikan kepada saudara dan saya bahwa seperti apapun rancangan-rencana yang akan Bapak Ibu saudara kerjakan di tahun 2021, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita gelisah dengan bertanya apakah bisa atau tidak. Lakukan semuanya dengan iman, dalam keyakinan ketika Tuhan bersama dengan kita, maka itulah kekuatan kita, itulah kemampuan kita untuk melahirkan karya yang terbaik. Karena dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia saudaraku. Tuhan sendiri sudah berfirman, Dia tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Artinya sepanjang kita mengandalkan Tuhan, sepanjang kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, maka seperti apapun kisah yang kita alami, kita jalani, kita nyatakan di refleksi hidup kita di tahun 2021, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, sesuatu yang berdampak baik, baik untuk diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini sesuatu yang baik sekali saudaraku untuk kita yakini di penghujung tahun 2020 sebelum kita masuk di tahun yang baru 2021. Sebab saya percaya saudaraku, saya dan Bapak Ibu pasti sudah punya rencana-rencana akan seperti apa kehidupan kita ke depan, apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai bentuk karya bakti kita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita persiapkan semuanya, melibatkan Allah di dalamnya, supaya Allah menyertai seluruh
karya bakti kita di sepanjang tahun 2021. Jangan andalkan kekuatan intelektual kita, jangan andalkan kekuatan fisik kita, jangan andalkan kekuatan status sosial kita. Kalaupun itu ada pada kita, saudaraku, bukan berarti kita melupakan Tuhan, bukan berarti kita mencampakkan Tuhan, bukan berarti kita meninggalkan Tuhan. Jangan, saudaraku, karena pada kenyataannya, sekuat, sesehat, sepintar, setinggi apapun derajat saudara, terpandang seperti apapun status sosial saudara, kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, maka semua akan menjadi sia-sia. Ini baik sekali. Pesan firman di malam tahun baru ini baik sekali, supaya kita mulai membuka hati kita, membuka diri kita. Hadirkan Tuhan di hati kita, hadirkan Tuhan di perasaan kita, hadirkan Tuhan di pikiran kita, hadirkan Tuhan di jiwa kita. Sehingga ketika kita bersama dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa melewati apapun, di badai, di tantangan seperti apapun. Karena ketika Tuhan di pihak kita, tidak akan ada lawan kita. Itu yang mau dikatakan di tema khotbah kita malam hari ini. Semua dapat dilewati bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan, hanya dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Dan tentunya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 21 dia katakan, hidupku adalah Kristus. Karena dia tahu bersama Kristus dia mampu melewati tantangan seberat apapun. Di penjara sekalipun baginya bukan persoalan yang harus mendukakan dirinya, yang harus dia ratapi, yang menghentikan langkahnya untuk berkarya. Tidak, saudaraku. Tapi apapun yang dia alami, apapun yang dialami Paulus, dia tetap bersemangat karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Dan buat dari pengandalan akan Tuhan selalu berdampak baik dan tidak akan pernah punah oleh perkembangan apapun. Terbukti sampai hari ini, saudaraku, apa yang dikisahkan Paulus dalam hidupnya sebagai bentuk dedikasi dan loyalitas dirinya yang melayani Tuhan, kita terus ingat, turun-temurun, bahkan sampai selama-lamanya. Ini sesuatu yang benar-benar mendewasakan kita secara iman. Mari, saudaraku, kita tutup tahun 2020 dengan berbagai kisah yang sudah kita lewati di sana, yang menjadi cerita dalam perjalanan hidup kita. Lalu kita buka tahun 2021, siap menjalaninya, siap memperjuangkannya. Tapi lakukanlah itu bersama dengan Tuhan Yesus, supaya dalam kuasa Tuhan Yesus kita tetap kuat dan mampu eksis dalam eksistensi kita sebagai laskar Kristus di perjalanan panjang hidup kita demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menutup tahun dan selamat membuka tahun. Yakinlah, ketika saudara mengawali tahun 2021 dengan iman dalam ibadah besok. Jadi berharap jangan ada yang tidak beribadah besok, walaupun lewat video streaming. Nikmati ibadah hari pertama di tahun 2021. Jangan kena pesta di malam tahun baru, lalu kemudian kita lupa besok ada ibadah ini hari pertama, di mana kita nyatakan syukur kita kepada Allah. Jangan kita lewatkan, saudaraku. Pribadi, rumah tangga, keluarga, duduklah beribadah, menyembah Allah di hari pertama di tahun 2021, agar itu menjadi sarana baik kehadiran Allah untuk kita, yang akan menyertai kita sampai tutup tahun menuju 2022. Semangat untuk itu, saudaraku. Nyatakan itu dengan iman dalam Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan diberkati olehnya. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita berdiri bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa saudaraku, doa syafaat di akhir tahun ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di sepanjang tahun 2020. 365 hari kami sudah lewati, dan malam ini kami ada di ibadah tutup tahun sebelum kami membuka tahun 2021. Banyak kisah yang sudah kami lewati Tuhan di 2020, menjadi cerita hidup kami, di mana di sana kami merasakan kebaikan Allah yang terus ada untuk kami. Di saat kami meninggalkan Engkau, Engkau tidak berhenti untuk mencintai kami, sehingga kami terus bersemangat dalam setiap pencerahan lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti bagaimana kami harus kembali ke jalan Tuhan. Dan kami bersyukur kami ada di malam penuh sukacita di dalam penyembahan di akhir tahun ini lewat ibadah tutup tahun. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap ada untuk kami saat kami duduk bersama dengan rumah tangga keluarga kami, ataupun mungkin secara pribadi menyembah Engkau di tahun 2021 besok. Agar dalam ibadah di tahun 2021 di hari pertama menjadi bukti kesediaan kami untuk menghadirkan Engkau memimpin kehidupan kami, menyertai kehidupan kami di sepanjang tahun 2021. Sehingga dalam semuanya itu kami tetap kuat, sehat, beriman, pintar, cerdas, dan kami mampu mengatasi persoalan sulit seperti apapun. Karena ketika kekuatan Tuhan ada pada kami, maka kami dapat menghadapi semuanya itu dengan tetap tegar, dengan tetap semangat, dengan tetap yakin kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Itu yang dipesankan Daud kepada anaknya Salomo untuk tidak tawar hati. Daud sangat meyakinkan anaknya bahwa Tuhan yang sudah memilih engkau, Tuhan yang akan menyertai engkau, Tuhan yang akan memperlengkapi engkau, dan Tuhan yang akan memberikan keberhasilan kepadamu. Jangan tawar hati. Kiranya keyakinan ini juga Tuhan menjadi milik kami, karena kami semua adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau hadirkan di kehidupan di dunia ini, untuk tidak tawar hati, karena kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Biarkan kami hanya menyembah Engkau, biarkan kami hanya mengandalkan Engkau. Baik kami di rumah, di jalan, atau di mana saja kami berada, di tempat kerja, kami tidak melupakan Engkau. Dalam pertemanan, di tengah pergaulan, kami tidak melupakan Engkau. Bahkan di situasi berhasil atau gagal, kami tidak melupakan Engkau. Di situasi menantang atau tidak, kami tidak melupakan Engkau. Kami terus ada bersama Engkau Tuhan, karena Engkau sendiri telah bersedia untuk bersama dengan kami. Engkau telah berkata Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang Immanuel. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami melupakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah bangsa negara kami juga mengingat Engkau. Para pemimpin yang ada di negeri ini mengingat Engkau, mencari Engkau, mengandalkan Engkau, sehingga dengan berkat-Mu di bumi pertiwi tercinta ini, semua pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami terselesaikan di tahun 2021, membawa masyarakat hidup aman, nyaman, tentram, bahagia, dan senantiasa menciptakan suasana kondusif lewat kiprah TNI Polri
DPRD, MPR, DPR, semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, menjadikan bangsa kami ini mengalami kebahagiaan, mengalami kesejahteraan sebagaimana yang sudah dicita-citakan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkati terus gerejamu juga Tuhan, yang ada di bumi pertiwi, bahkan di seluruh muka bumi ini, semua bangsa yang ada di muka bumi ini Tuhan, kami mohon Engkau berkati Tuhan, sehingga kendati pun masalah COVID masih melanda dunia dan manusia, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan memberkati kami. Karena itu Tuhan, teguhkan iman kami, mantapkan langkah kami dalam karya bakti diri kami di penghujung tahun 2020 ini, bahkan di sepanjang tahun 2021 menuju tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau ampunkan salah dosa-dosa kami di penghujung tahun ini Tuhan, dan biarlah kami memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru, hidup yang baru, jiwa yang baru, iman yang semakin teguh. Kami benar-benar hidup dalam kebenaran, kebaikan seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini syafaat kami, ini doa syukur kami ditutup tahun 2020. Dengarkan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita menyatakan syukur kepada Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai, cash, keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu biasa, diserahkan kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Dan untuk jemaat yang ingin menyerahkan persembahan secara non-tunai, transfer, keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu biasa, ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 1410010429348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau ke nomor HP kontak aksi 0877 5499 888. Sebelum memberi persembahan di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap
Umat Tuhan, silakan berdiri. Mari bersyukur atas berkat Tuhan ini, kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, inilah kami dengan segala ciptaan-Mu, kami membawa puji-pujian bagi-Mu dan memasyurkan nama-Mu Tuhan. Pengalaman hidup dalam pemeliharaan Tuhan ingin kami ceritakan dan saksikan tentang keagungan kasih-Mu, ya Allah. Di penghujung waktu di akhir tahun ini, biarlah kami tidak melupakan kebaikan-Mu, sebab di tiap waktu dan keadaan Engkau telah menyertai dan memelihara kami. Pertolongan dan perlindungan-Mu, ya Bapa, menjaga segala alam semesta ini. Engkau sangat peduli dan sedia terlibat dalam tiap kehidupan kami dan sesama ciptaan Tuhan. Dalam kasih-Mu, Bapa sumber berkat, terimalah kesungguhan kami untuk mengucap syukur. Berkat-Mu besar dan melimpah dalam hidup kami. Kini seterusnya, biarlah kami setia menghitung berkat Tuhan dan buatlah kami rajin berbuat baik. Dalam nama Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GBIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah malam akhir tahun baru saat ini. Pelayan firman Pendeta Salmon Raes Randalabi MTH. Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan mulai pukul 7.00 WIB. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket, berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansyah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA kepada Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545998. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saudaraku, mari berdiri. Dengan kesiapan yang ada untuk meninggalkan tahun 2020, kita bawa hati yang penuh syukur dengan iman di dalam Kristus, memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Limpahkan waktu
Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus lewat pemeliharaan Roh Allah yang kudus akan menghantar, menuntun, menyertai, memberkati kita di dalam memasuki dan menjalani serta memperjuangkan kehidupan di tahun 2021 dan sampai selama-lamanya.